Kata Rasulullah, selama bulan Ramadan setan dibelenggu. Tetapi kenapa masih ada setan yang berkeliaran dan maling di bulan puasa? Selama bulan Ramadan, kita juga sering sekali menjumpai banyak orang-orang yang melakukan maksiat, entah itu tidak puasa, tak sholat, tak zakat, mencuri, mabok, judi, pacaran, berzina, membunuh, dan lain sebagainya. Lalu dari mana datangnya hasutan keburukan itu jika setan benar-benar dibelenggu? Nabi Muhammad SAW bersabda, "Idza dakhala Ramadan sufitati syayatin wa futihati abwabul jannah wa khuliqat abwabun nar." Ketika masuk bulan Ramadan, maka setan-setan dibelenggu, pintu-pintu surga dibuka dan pintu-pintu neraka ditutup. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Namun kenyataannya, ada kisah setan yang kepergok maling di masa Nabi Muhammad SAW. Bahkan aksi penculikan itu tidak hanya dilakukan sekali dua kali saja, melainkan beberapa kali. Lalu apa sebenarnya makna setan dibelenggu pada bulan Ramadan? Berikut kisah setan yang berkeliaran maling di masa Nabi Muhammad dan penjelasan makna setan dibelenggu. Dikisahkan dalam sebuah hadis riwayat Bukhari, dahulu Abu Hurairah radhiyallahu anhu pernah mendapat amanah dari Rasul untuk menjaga harta zakat fitrah di bulan suci Ramadan. Abu Hurairah lalu melaksanakan amanah Rasul itu. Pada suatu malam, tiba-tiba ada seorang lelaki yang menumpahkan gandum zakat dan mencurinya. Aksi itu akhirnya kepergok Abu Hurairah. Beliau lantas menangkap dan menawan si maling itu. Abu Hurairah lalu berkata kepada si maling, "Demi Allah, kan kuadukan kau kepada Rasulullah SAW." Si maling lantas memelas dan merayu, "Ampun, kondisiku sangat butuh. Diriku juga punya keluarga yang sama-sama butuh ini." Karena kasihan, si maling lantas Abu Hurairah lepaskan. Di pagi harinya sebelum sempat melapor, Abu Hurairah sudah ditanya dulu oleh Nabi. "Hei Abu Hurairah, apa yang diperbuat orang yang kau tangkap semalam?" Abu Hurairah lantas menjelaskan bahwa maling lelaki itu mengaku bahwa ia dan keluarganya tengah butuh makan. Karena kasihan, lalu si maling dilepaskan. Nabi lantas berkata, "Dia sudah membohongimu, ia akan datang kembali nanti." Abu Hurairah lantas menjaga harta fitrah itu. Dan benar saja, di malam kedua, lelaki itu datang kembali. Ia menumpahkan gandum dan mencurinya. Namun Abu Hurairah berhasil memergoki dan menangkap si maling itu. Berkatalah Abu Hurairah, "Kau benar-benar kan kuadukan kepada Rasulullah SAW." Namun si maling kembali merengek, "Ampun, lepaskanlah aku. Aku dan keluargaku sangat butuh. Ku berjanji tak akan kembali maling lagi ke sini." Karena kasihan, Abu Hurairah kembali melepaskannya. Kemudian saat pagi hari tiba, Nabi lebih dahulu bertanya kepada Abu Hurairah, "Hei Abu Hurairah, apa yang diperbuat oleh orang yang kau tangkap semalam?" Abu Hurairah lalu menjelaskan bahwa pencuri itu mengaku melarat dan keluarganya tengah kelaparan butuh makan. Ya, karena kasihan, maka pencuri itu dilepaskan lagi. Nabi Muhammad langsung bersabda, "Dia itu sudah membohongimu dan dia akan kembali datang lagi." Di malam ketiga, Abu Hurairah terus berupaya menjaga harta zakat fitrah itu. Namun, tiba-tiba maling itu datang lagi. Ia menumpahkan gandum dan mencurinya. Orang itu benar-benar gak ada kapoknya. Abu Hurairah akhirnya kembali mempergoki dan menangkapnya. "Kau benar-benar kan kuadukan kepada Rasulullah SAW. Sudah 3 kali kau maling. Katanya kau tak akan kembali maling lagi, tapi nyatanya kau masih kembali." Namun lelaki itu kembali merengek memelas. Si maling berkata dan berlaga soalim, "Ampun, lepaskanlah aku. Aku akan mengajarimu sebuah kalimah yang bermanfaat untuk dirimu." Bertanyalah Abu Hurairah, "Apa itu?" Si maling menjawab, "Ketika kau mau tidur di kasurmu, bacalah ayat kursi sampai selesai. Ada bermanfaatnya, Allah akan selalu menjaga dirimu, serta setan tak akan mendekatimu sampai waktu pagi." Abu Hurairah lantas terenyuh lagi dan melepaskan si maling itu. Hebat sekali rupanya, ada maling tapi bisa ceramah seperti ustadz.
Saat pagi hari tiba, sebelum sempat melapor, Nabi lebih dahulu bertanya kepada Abu Hurairah, "Apa yang sudah diperbuat oleh orang yang kau tangkap semalam tadi?" Abu Hurairah lantas menjelaskan peristiwa dan pengakuan maling tadi malam, bahwasanya lelaki pencuri itu sudah mengajari Abu Hurairah sebuah amalan bermanfaat, yaitu barang siapa yang membaca ayat kursi saat hendak akan tidur, maka faedahnya adalah akan dijaga Allah dan dihindarkan dari setan hingga pagi. Karena itulah maling itu kembali dilepaskan. Mendengar hal itu, Nabi kembali bersabda, "Yang dia ucapkan itu benar, namun sebenarnya dia itu adalah pembohong. Tahukah kau Abu Hurairah siapakah orang yang berkata hingga 3 malam itu?" Abu Hurairah berkata, "Saya tak tahu ya Rasulullah." Nabi bersabda, "Dia itu adalah setan." Oh alah, ternyata selama ini yang selalu datang mencuri zakat tiap malam adalah setan yang menyamar menjadi sosok seorang lelaki. Dari kisah ini dapat diambil pelajaran bahwa setan dari kalangan jin bisa merubah wujudnya menjelma menjadi manusia. Setan juga bisa memerintahkan seorang untuk berbuat ketaatan seperti ibadah. Tetapi tetap asal setan adalah seorang pendusta. Dari sini Abu Hurairah telah diluruskan oleh Nabi Muhammad agar tak membaca amalan yang diperintahkan setan, tetapi lakukanlah amalan yang diperintahkan Allah dan Rasulnya yang benar. Lalu katanya setan dibelenggu selama bulan puasa, tapi kenapa ada yang berkeliaran dan banyak orang bermaksiat? Para ulama banyak berbeda pendapat mengenai kata syufitati syayatin, ya artinya setan-setan dibelenggu. Ada ulama yang memaknai secara hakikat, dan ada pula yang berpendapat bahwa kalimat itu maksudnya saat bulan puasa setan tak begitu bebas dalam menggoda manusia, karena selama bulan Ramadan banyak orang yang sibuk melaksanakan banyak ibadah. Menurut Abu Muhammad dalam kitab Umdatul Qari dijelaskan bahwa sebab masih banyaknya kemaksiatan merajalela selama bulan Ramadan adalah sebab setan dibelenggu hanya untuk orang yang berpuasa dan selalu menjaga rukun syarat dan adab puasa. Sedangkan pendapat lain menyebutkan bahwa setan yang dibelenggu hanya sebagian, tidak semua setan dibelenggu. Jadi makna hadis setan dibelenggu yaitu hanya untuk membatasi aktivitas setan dan jin jahat saja, dan hal itu dilakukan oleh orang berpuasa. Sebagaimana dijelaskan dalam Kashful Mushkil min Hadis Syahihain, bahwa dibelenggunya setan tak langsung memiliki hubungan dengan maksiat yang dilakukan oleh seorang. Hal ini dikarenakan pada manusia ada faktor lain yang bisa mendorong perilaku buruk seperti nafsu dan kebiasaan buruk. Dan setan juga ada yang berasal dari gulungan manusia. Jadi bisa saja perilaku buruk disebabkan karena kebiasaan buruk meski tanpa adanya setan.